Selamat bergabung. Tunggu Bus Angga. Mana nih Bus Angga nih? Wah, selamat bergabung. Cafe Storybook. Selamat bergabung ya. Jadi ini live-nya mau yang ditunggu malah belum bergabung ini. Mana ini? Bus Angga belum ya? Oke, nah ini dia nih bergabung nih. Oke, aku invite dulu ya Gus ya. Kok aku lupa caranya ya? Udah. Bentar Gus. Halo Mbak Nia, halo semuanya. Selamat bergabung. Ini lagi mau nyoba bikin hmm, segimana sih caranya nginvite? Kok aku lupa ya? Sebentar Gus. Hmm, Angga Win mengirim permintaan. Nah, ya aku lagi di rumah Mbak Nia. Selamat bergabung. Ini lagi mau uji coba bikin live sama Gus Angga nih. Nah, berhasil. Halo nak cantik kan, Sa? Halo. Hai, Sudah mandi nggak Gus. ini? Sudah dong, sudah mandi saya nih. Bagus. Berhasil. Oke, pemanasan dulu biar nggak tegang. Oke, iya, biar gak tegang ya. Aduh, selamat bergabung. Banyak banget loh ini yang bergabung. Terima kasih loh. Ini kita sekarang nih lagi mau ngebahas sesuatu yang agak ilmiah ya Gus ya. Jadi sekarang nih aku manggilnya Gus Angga. Soalnya kalau Pak Angga apa kalau Ustadz dipanggilnya kalau di kampus Gus? Mbak Kakung. Mbak Kagum. Jadi hari ini tuh kita sedikit akan agak ilmiah gitu ya karena hmm, saya udah lama nggak live gitu, udah dari kayaknya sebelum Lebaran itu deh terakhir live. Jadi sekarang lagi pengen nyoba live lagi gitu ya. Selamat bergabung semuanya. Mudah-mudahan tidak apa ya merasa aneh gitu ya karena kita perbincangannya ini akan ngebahas sesuatu yang ilmiah tapi rada dengan bercanda dikit gitu ya. Nah, Gus Angga ini punya channel YouTube yang khusus ngebahas tentang skripsi. Jadi teman-teman kalau lagi galau-galau, lagi bingung-bingung untuk membuat tema skripsi, gimana ngadepin dosen pembimbing skripsi itu Gus Angga banget nih ahlinya gitu ya. Ada Instagramnya juga di Angga Uin gitu. Ini identitas Uinnya nempel ya, Angga Uin gitu, dipatenkan gitu. Oke Gus Angga apa kabar? Selalu baik. Ning Puji, gimana kabar? Ya baik dong, ini lagi di pulau seberang saya. Saya ingin membuktikan kalau di tempat saya juga ada sinyal sebenarnya. Ya, saya sambil ngomong ini sebenarnya ini. Waduh, wah, ini nih ayah siaga ya, Masya Allah ya luar biasa. Saya Oke, ini berminggu-minggu ya kayak begini nih, ngomong ini. multi ya. Jadi selain ngebimbing skripsi, mengajar juga menjadi ayah siaga. Nih calon-calon ayah nih harus belajar dari Gus Afgan. Oke Gus, Ya. kita ngebahas tentang atau cerita tentang skripsi dulu nih. Gus Angga mau cerita apa tentang skripsi? Kenapa sih Gus Angga tuh bikin channel tentang skripsi itu, Gus? Kira-kira apa sih yang mengawali tuh dulu? Nah, ini pertanyaan berat ya. Ya, ya nggak dibuat ringan Pertanyaan lah. berat Hmm. karena sebenarnya saya ini salah jurusan ketika masuk Hmm. di pendidikan agama Islam ya. Dengan kemampuan yang pas-pasan, dengan kemampuan yang tidak bisa diandalkan, dengan kemampuan yang serba nanggung, tidak terlalu pintar dan tidak terlalu bodoh, ini juga menjadi persoalan bagi saya sendiri. Sampai sekarang kan begitu ya. Maka yang harus Hmm. dilakukan adalah seperti dikatakan oleh John Gray dalam buku Woman from Venus and Man from Mars yang sangat terkenal itu tentang seni-seni dalam merayu seseorang, maka kita harus mencari keunikan-keunikan diri kita sendiri sebelum dicari orang lain kan begitu ya. Jadi saya Oh. sebelum mengerjakan skripsi itu saya harus mempunyai daya magnet bagi saya sendiri. Sehingga ketika kemudian Hmm. menghadap kepada dosen pembimbing ada kepercayaan diri yang luar biasa. Nah,
strategi seperti ini jarang dilakukan oleh teman-teman karena merasa diri sudah rendah diri, inferiority-nya sangat rendah, sehingga kemudian ketika ketemu dosen itu malah yang terjadi adalah zona kegelapan gitu kan. Habis gelap terbitlah kegelapan kan begitu. Jadi tidak ada asiknya sama sekali kita itu mengerjakan skripsi gitu loh. Oleh karena itu saya sering diskusi dengan Gus Latif yang selalu saya menjadi saya selalu ikuti IGG-nya itu bahwa persoalan utama kita hari ini adalah tidak mau dan tidak memampukan diri kita sendiri untuk membangun personal branding ya. Di tengah kemampuan kita yang pas-pasan ini apa yang kita unggulkan yaitu personal branding. Personal branding dalam artian apa? Meskipun kita ini IPK-nya jelek, meskipun kita ini studi kuliahnya lama, tapi ada suatu hal yang valuable dalam diri kita yang menjadi modal awal diri kita untuk mengerjakan skripsi. Saya misalnya, saya memaksakan diri nih untuk belajar riset, untuk belajar skripsi, padahal basic saya tidak ada hal itu, ya. Kenapa demikian? Karena saya melihat peluang di mana seorang itu melihat skripsi itu menakutkan, di mana seorang itu menjauh dengan skripsi, saya mendekat. Nah, coba sampean bayangkan ya, ketika sampai dimusuhi banyak orang, tiba-tiba ada seorang yang kemudian mendekat dan setia kepada sampean sampai akhir hayat. Bagaimana perasaan sampean? Akan selalu bahagia dan menanti uluran-uluran tangannya akan seperti itu. Itu prinsip Oh, awal saya itu kan. Prinsip awal saya dalam membangun motivasi diri sendiri yang diajarkan uh, oleh Gus Fauzi, yaitu bagian self motivation. Ketika tidak ada orang lain yang bisa memotivasi, ya motivasi paling diri yang paling baik ya diri sendiri. Itu yang sering dicontohkan oleh senior-senior saya. Bahkan Gus Latif pun sering menggunakan self healing, penyembuhan diri sendiri untuk memerangi rasa tadi ketakutan yang diciptakan berlebihan, visualisasi kegagalan yang sering muncul. Nah, itu yang sebenarnya menjadi dinding yang kemudian tidak bisa kita melangkah lebih jauh ketika skripsi gitu loh. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Gus Latif mengatakan bahwa saya ini lulus pada waktu yang tepat, bukan tepat waktu kan begitu. sebagai sebagai sebuah sebuah motivasi ya. Contohnya kita ini kalau ngomong skripsi nggak pernah tepat waktu. Nah, bisa ditanyakan Gus Latif itu skripsinya lulus semester berapa itu kan nanti akan menjadi ketahuan gitu kan. Saya yakin Gus Latif itu skripsinya angkanya semester 10 ke atas itu kalau nggak salah itu. Saya ingat saya. baik. Saya sendiri juga Jadi, tidak tepat waktu, tetapi ya. kemudian bisa mengerti. Nah, oke, Seperti itu baik, Gus. Gus. Ning Uci. Mm-mm. Oke, baik. Jadi adanya channel ini tuh sebenarnya gitu ya, gimana kalau kita selama ini tuh ngerasa bahwa ngerjain skripsi itu kayak sesuatu yang nakutin kayak gitu ya, terus mau ketemu dosen pembimbing tuh "Ih, kok kayaknya serem banget gitu. Nah, Gus Angga ini mencoba untuk memberikan mendekat kepada mereka-mereka yang sedang ketakutan gitu ya, memberikan tips-tips kepada mereka yang sedang ketakutan bahwa mengerjakan skripsi itu juga bisa menjadi sesuatu yang asik ya gitu ya. Oke Gus nih tadi cerita tentang kenapa sih ada channel itu. Nah sebenarnya Gus kalau dipikir-pikir ya kalau kuliah itu kan kita jadi maba nih, jadi maba seru kan, habis jadi apa tuh dari nih dari jadi mahasiswa itu kemudian eh ketika habis jadi siswa kan kemudian jadi mahasiswa tuh. Nah, ketika sudah jadi mahasiswa kan jadi ada yang sesuatu yang berbeda kan jadinya. Jadi kayak kalau dulu pakai seragam, sekarang udah keren nih jadi mahasiswa. Udah jadi maba, kuliah asik-asik ya mulai pusing, semester 2 udah mulai pusing, semester 3 udah mulai pusing. Kita ngadepi KKM, habis itu ngadepi PKL gitu kan terus skripsi. Nah, kira-kira kapan sih Gus waktu yang tepat untuk kita memulai skripsi itu? Ya, seharusnya skripsi itu dibangun sejak dari awal. Jadi kita Mhm. harus bisa memaksakan diri kita ini ahli dalam bidang apa. Misal saya ini Mhm. jurusan PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Jurusan Mhm. PAI ini sangat luas dan tidak fokus gitu kan. Saya Mhm. harus bisa menilai diri saya sendiri ahli apa dalam bidang PAI, ahli kurikulum, ahli media pembelajaran, ahli metode pembelajaran, ahli dakwah, ahli medpen, ahli apa begitu.
Hmm. Katakanlah itu kamu sudah harus memilih itu. Harus memilih karena apa? Untuk bisa menjelaskan positioning kita di hadapan dosen. Misalnya saya memilih ahli kurikulum, kemana-mana omongan saya dari A sampai Z, dari pagi sampai si pagi lagi, itu ya kurikulum. Status WA saya kurikulum, Instagram saya kurikulum, apa yang saya tulis di artikel itu kurikulum. Pokoknya latakul ilatak kurikulum. Sama Nipuji juga ngomongnya ya itu aja dari dulu sampai sekarang. Nggak ada yang Hmm. berubah. Itu namanya Hmm. konsistensi. Dalam rangka Hmm. apa? Dalam rangka untuk membuat diri kita terbiasa menjadi pakar, berlatih menjadi pakar gitu loh. Kalau Oke, nggak begitu, berarti. ada dadaan, ditanya dosen, lola, blolo, bla, blolo, kan nggak siap. Tapi kalau kita sudah mencicing dari awal, seperti Hmm. katanya Thorndike ya, eh, Hmm. hukum pembelajaran itu kan ada tiga, ya kan? Law of Hmm. readiness, law of exercise, dan law of effect, kan begitu. Orang Hmm. semakin bisa, semakin menguasai kalau dia terus mengulangi apa yang dia lakukan, apa yang dia omongkan, dan begitu. Jadi kalau saya misalnya dari dulu ngomongnya skripsi ya sampai belanggar sampai bosen ya sih itu aja. Tapi kemudian Hmm. menjadi long term memory, memori jangka panjang sehingga kemudian ketika ngomong di mana-mana seakan-akan menguasai padahal ya itu aja yang dibahas tapi diperbarui dengan pendekatan-pendekatan sebagainya. Nah, saya dari dulu Oke. memfokuskan itu tadi kualitatif, kurikulum, kalau PAE ya mengenai pembelajaran dan sebagainya. Itu yang kemudian menjadi track reputasi saya, gitu kan. Nah, itu kalau kita cicil setiap hari tidak akan berat. Sama dengan tema skripsi juga begitu. Kalau Hmm. sama lihat tema skripsi saya, itu memalukan sekali, bahkan jauh, gitu kan. Jauhnya kenapa? Saya dulu membuat skripsi itu setengah mati, gak bisanya ya. Baru semester 10 buatnya, itu pun terpaksa. Terpaksa kalau nggak gitu kan nggak lulus-lulus kan gitu ya. Itu pun dibantuin dosennya kan begitu. Setelah saya mengetahui penelitian, kok bisa ya skripsi saya ini seperti ini diluluskan ya, memalukan sekali. Bahkan kalau ada orang baca skripsi saya itu maka akan saya buang gitu kan. Takut apa? Kesesatan gitu. Oleh karena itu, Oke, ya itu tadi saya itu baik. tidak pede dengan S1 saya, dengan S2 saya gitu kan. Karena sudah Oke. tahu borok-boroknya itu. Kalau kita sudah tahu penelitian, wah ini kalau dijadikan contoh ini bisa jadi dosa bertahun-tahun ini kan begitu. Nah yang paling Baik, penting itu ya, betul. makalah-makalanya harus temanya harus apapun mata kuliahnya temanya harus mengerucut pada satu benang merah. Oh, itu loh. Hmm. Apapun nama mata kuliahnya mulai dari semester 1 sampai semester 8, kalau seneng kurikulum ya apapun nama mata kuliahnya harus berbau kurikulum. Apa yang diomongkan kurikulum. Nah, begitu caranya agar Oke, terbiasa. baik. Jadi kalau kalau saya simpulkan ya dari yang tadi Gus Angga jelaskan itu, jadi sebenarnya kalau kita tuh mau memulai skripsi itu bukan di semester akhir ya Gus ya. Jadi sejak awal Nah, kita tuh sudah harus mulai memikirkan. Nanti skripsi saya tuh saya arahkan kemana, kayak gitu ya Gus ya. Jadi benar. apapun yang menjadi jurusan teman-teman gitu ya, apapun itu beneran. Jadi apapun mana bidang yang mulai teman-teman sukai nih gitu. Misalnya kalau di pendidikan gitu ya, misalnya tema kurikulum, tema pembelajaran. Tapi kalau misalnya di psikologi berbeda lagi, misalnya temanya mau tentang apa aplikasi kah yang sifatnya kualitatif kah, terus variabel-variabel apa yang disukai. Entah kalau misalnya kalau di psikologi itu kan ada pendidikan kah, ke arah klinis kah, ke arah sosial kah, ke arah bio kah, kayak gitu ya. Jadi ini menarik banget. Kadangkala kita itu tidak, bukan kadangkala ya, saya pribadi ya Gus ya jujur dulu waktu waktu kuliah itu tidak ngebayangin memulai skripsi itu dari awal gitu. Alah nanti-nanti aja kalau udah semester-semester akhir baru berpikir skripsi. Padahal ternyata kalau dari yang disampaikan Gus Angga tadi, kita itu sudah seharusnya memikirkan skripsi itu dari awal kayak gitu loh. Jadi dari sejak awal tuh kita sudah harus mulai memikirkan itu. Oke. Nah, Gus, selain kita tadi kalau Gus Angga bilang persiapan kita untuk mengerjakan skripsi itu kan salah satunya adalah kita mempersiapkan tema-tema. Jadi kita itu fokus. Saya ingat banget nih dulu yang kalau yang disampaikan waktu kita di UKM nih. Gus Angga tuh pernah bilang gini ke saya tuh. Puji, kamu itu mau mau jadi pakar apa? Mau jadi pakar psikoanalisa, mau jadi pakar behavioristik, mau apa humanistik yang jelas jadi orang tuh jangan abu-abu. Saya tuh pernah banget diomongin kayak gitu sama Gus Angga. Ya bener sih, jadi
saya juga berpikir gitu, kemudian iya ya, saya ini mau jadi apa gitu loh. Kalau semuanya itu saya, bukan berarti kita nggak boleh belajar banyak hal ya, tapi menurut saya fokus itu penting. Karena kan kita ada jangka waktu untuk kuliah, kita juga nanti nggak mungkin kita menguasai semua hal itu. Ini saya baru ingat nih, bahwa dulu pernah dulu Gus Angga ngomongin itu ke saya, dan itu sempat saya pikirkan, dan akhirnya saya memilih untuk jadi psikoanalisis Gus, saya milih untuk jadi Freudian gitu ya. Ini saya jawab sekarang, kalau dulu saya nggak bisa jawab gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman untuk memulai skripsi mempersiapkan itu salah satunya kita tuh mau membidangi bidang apa gitu. Kita mau jadi pakar di bidang apa atau kita mau jadi paham di bidang apa. Nah, selain itu apa lagi nih Gus? Khususnya Jadi ini kita di ini kalau Mm-mm. paling enggak kita harus menerapkan yang namanya structural thinking ya, structural thinking, berpikir struktural. Maksudnya begini, ada nih mahasiswa ini ya, sudah semester 7, 8, nanti aja yang penting kalau ada inspirasi, baru saya nulis, baru saya skripsi, seiring berjalannya waktu saya pasrah. Itu nggak ada goal dalam hidupnya, itu nggak ada target dalam hidupnya itu kan ya. Problemnya apa? Problemnya, kamu bayangkan ya, misalnya kamu ingin pergi ke Australia, ya, pergi ke Australia ya. Ke Australia itu kan bisa pakai pakai berbagai macam kendaraan, bisa sepeda, bisa mobil, bisa pesawat kan begitu. Kalau orang pasrah, yang penting sampai Australia entah itu pakai sepeda, entah pakai mobil, entah ya nggak akan sampai-sampai kalau nggak punya strategi ya. Saya kalau ingin cepat sampai Australia pakai pesawat terbang, bukan jangan pakai sepeda motor atau sepeda pancal, ya akan lama. Sama seperti itu gitu loh. Wah, mesti nyampe, kamu akan pergi kemana mesti nyampe, tinggal vehicle atau kendaraannya apa. Nah, jadi harus punya strategi, jangan kemudian pasrah. Wis nanti aja wis nanti kalau saya punya kesadaran, kalau sudah sebentar tua ya, itu mesti akan lulus. Saya jamin itu. Sekarang ini kuliah itu tidak ada serunya kalau menggunakan skripsi. Kenapa? Karena jurusan juga dipaksa untuk meluluskan mahasiswanya, kalau nggak gitu akreditasinya jelek kan begitu ya. Datang aja B bisa jawab nilainya A. Nah seperti itu. Saya sendiri penyusun tipe orang tahu banget seperti itu ya. Tetapi kemudian itu makna pendidikan kuliah yang kita jalan ini menjadi semacam tidak memiliki arti yang lebih gitu kan. Orang Oke. kuliah itu di atasnya ilmiah itu wisdom, kebijaksanaan. Nah gitu kan. Jadi berpikirnya semester 7 ini itu harus bisa mengambil berbagai macam sisi. Berpikir convergen kan begitu. Misalnya kalau kamu bosan melihat temanya kok ini, coba cari dari manfaat benefit yang lain gitu loh. Misalnya tadi ya, psikoanalisis itu nanti saya jadi terbebani hanya satu titik ini, tidak bisa ke yang lain. Di mana-mana selalu ya, no risk, no history. Tidak ada resiko, maka tidak ada sejarah. Kamu ngambil apapun selalu ada resikonya, selalu ada plus dan minusnya. Tetapi itu bagian dari proses pendewasaan diri gitu kan. Kita harus berani belajar bagaimana bangkit dari kegagalan, bagaimana belajar tentang arti kesabaran. Itulah namanya berproses menjadi being kan begitu. Nah ini selama ini kita terbiasa instan gitu kan, terbiasa cak cek cak cek lah. Itu yang kemudian menjadi Oke. penghambat utama. Skripsi tiba-tiba instan, judul tiba-tiba instan. Nah ini kita tidak bisa belajar seperti itu ya. Harus step by step. Al-mada muhimun walakin ataruk anaminamada walakin ruhul mutaris aluminamada watarok. Belajar itu penting, tapi learn how to learn. Atarok itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Jadi sekarang ini dosen itu penilaian skripsinya itu berbasis pada learning process, bukan result oriented. Nah, ya kalau saintek ya, kalau saintek itu mati udik ya, yang penting hasilnya produknya apa lah itu saintek ya. Tapi kalau ya ini learning process itu karena S1 itu pengalaman meneliti. Beda dengan S2. Skripsi itu dari kata-kata deskripsi, menceritakan pengalaman dan begitu, berlatih meneliti, berpikir ilmiah. Kamu aja sudah bisa menceritakan pengalaman, kamu observasi, pengalaman wawancara, itu udah cukup, itu udah bagus itu, karena dosisnya anak satu ya bercerita deskripsi tadi itu. Jangan Oke. S1 dituntut menganalisis ya terlalu berat dan begitu. Inilah menurut saya itu, Iya, Teh Uji. baiklah. Baiklah, oke. Jadi itu tadi ya teman-teman. Jadi memang proses itu harus dimulai gitu ya. Akan terasa berat kalau kita tuh memulainya di detik-detik terakhir gitu ya. Jadi bagaimanapun
memulai skripsi itu memang harus step by step. Kalau kita bosan nih, masa sih aku kayak temanya itu-itu aja gitu, kayak nggak ada yang lain aja gitu ya. Tapi memang akan ada keuntungan ya yang akan kita dapatkan nih. Sekarang ini lagi happening. Kalau kondisi pandemi kayak gini kan udah setahun ya, setahun lebih kita itu hampir 2 tahun mungkin bahkan kita belajarnya ini daring gitu ya. Jadi beberapa teman-teman mengeluhkan, Bu, susah sekali mencari literatur gitu. Misalnya ada yang seperti itu gitu ya. Jadi mulai sekarang sudah sebenarnya ini loh, menurut saya ya Gus ya, adanya pandemi ini memberikan satu tema yang bagus bagi kita semua yang sedang mau ngerjakan skripsi gitu loh. Ini kan sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi mulai dari proses pembelajaran yang berbeda, kebiasaan yang berbeda gitu ya, kebijakan yang berbeda. Kalau itu anak syariah mungkin dari kebijakannya, kalau dalam pendidikan yang pembelajaran yang berbeda, kalau dalam psikologi perilaku orang jadi berbeda. Ini sebenarnya bisa jadi momentum bagi teman-teman yang sedang akan melakukan penelitian gitu ya untuk memikirkan tema apa yang akan saya teliti. Nah, kalau di psikologi itu sekarang semester berapa ya? Semester 6 itu sudah diarahkan untuk memiliki dosen pembimbing, Gus. Maksudnya walaupun itu tidak secara Ya. formal ya, tapi disarankan kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi uh, itulah tadi bahwa skripsi itu harus dipersiapkan sama seperti kalau kita mau menuju suatu tempat kita harus punya goals yang jelas, kita mau menuju ke sana itu kapan. Jadi kalau misalnya mahasiswa baru boleh nggak memikirkan skripsi gitu ya, mahasiswa baru boleh banget karena Anda sudah harus mempunyai rules nih, tujuannya saya akan selesai di kuliah ini kapan, saya akan mengambil tema apa, saya tertarik dengan apa, saya penasaran dengan apa. Itu tadi kalau yang saya pahami dari penjelasannya Gus Angga. Teman-teman boleh bertanya, mau bahas apa kali ini Bu Puji? Iya, kali ini tuh kebetulan kita ngebahas tentang seputar perskripsian gitu ya. Ini saya bersama dosen luar biasa yang memiliki apa konsistensi untuk ngebahas dan membantu teman-teman dalam menyelesaikan proses skripsinya gitu ya, yang galau-galau dan lain sebagainya itu. Kebetulan ini temanya kapan sih waktu yang tepat untuk memulai skripsi? Ternyata kalau katanya Gus Angga itu waktu yang tepat memulai skripsi itu adalah dari awal perkuliahan sampai nanti kemudian menuju akhir kayak gitu ya. Gimana caranya itu menentukan tema-tema sesuai dengan yang kita inginkan atau yang passion dengan diri kita atau yang kita sukai kayak gitu. Oke, Gus. Ini yang biasa ditemukan di teman-teman tuh gini. Judulnya sudah ada nih, store judul nih, udah kepikiran judul gitu ya, udah kepikiran judul. Nah, biasanya udah kepikiran judul, itu kan ditanya tuh sama sama dosen pembimbingnya, kenapa ngambil judul ini? Kan ini sudah pernah diteliti, apa bedanya penelitianmu dengan yang sekarang? Nah, gimana nih Gus caranya nih untuk menemukan sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya? Ya, ini yang dimaksud knowledge gap ya. Knowledge gap itu kesenjangan di antara para peneliti ya. Kesenjangan pengetahuan Mm-mm. apa yang bisa kita kontribusikan. Mm. Kalau kita baca dalam berbagai macam jurnal, jurnal Scopus maupun jurnal Web of Science yang lain ya, banyak Mm. sekali cara mengajukan novelty itu. Mm. Untuk anak satu itu tidak harus menemukan sesuatu yang baru, bisa melanjutkan perdebatan yang ada. Sehingga Mm. tawaran konseptual yang kamu berikan itu jauh lebih baik daripada argumen-argumen yang sudah ada. Jadi memberikan pengetahuan yang lebih baik, yang lebih lengkap, yang lebih utuh daripada kajian-kajian yang sudah ada. Satu itu Mm. melanjutkan perdebatan. Dua, bisa saja itu bisa memastikan adanya ini ada keraguan-raguan di antara para peneliti saat ini. Nah, para peneliti saat ini ragu-ragu misalnya terkait dengan penanganan COVID secara psikologis. Ini banyak sekali para peneliti, baik dari psikologi maupun medis, itu ragu-ragu dalam mengambil sikap yang paling tepat untuk penanganan COVID secara utuh. Nah, Mm. saya ini mencoba untuk memberi tawaran yang memastikan bahwa pendapat si A ini lebih baik daripada keraguan-keraguan yang ada ini. Nah, itu kan bisa. Dan satu, berangkat dari tadi itu melanjutkan perdiskusian. Dua, Mm. bisa untuk mematahkan keraguan-keraguan selama ini, misalnya begitu ya. Ketiga, Mhm. bisa aja mengembangkan model yang lebih baik, misalnya begitu ya. Menawarkan sesuatu yang kemudian eh, lebih efektif penanganannya. Nah, ini terkait dengan fungsi, kan begitu ya. Nah, selama Hmm. ini kita tidak pernah atau tidak tahu cara mengungkapkan novelty, kebaruan dari sebuah studi,
Itu karena kita nggak baca dari para peneliti-peneliti kaliber dunia. Ya. Dan selama ini kita baca jurnal-jurnal itu kaliber lokal, yang bahasanya ya juga terbatas itu. Ya. Kita harus berani. Ya, ini ada apa ini? Kalau ngutip dari jurnal-jurnal internasional itu takut karena kendala bahasa kan gitu kan. Kendala bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu kan. Sehingga kemudian minder baca-baca jurnal Scopus tadi itu. Loh, Pak, ini saya ini jurnalnya bahasa Inggris, Pak, saya nggak bisa baca. Loh, padahal kamu ini kan ada jurusan PBA, ada jurusan bahasa Arab, ada jurusan sastra Arab, itu kan berikan sampel aja orang-orang ini untuk menerjemahkan gitu kan. Bahkan kalau kamu canggih di internet itu sebenarnya sudah ada satu website yang kemudian bisa menerjemahkan satu jurnal 20 halaman langsung seketika itu juga ada gitu loh. Jadi tidak ada kendala dalam proses penerjemahan jurnal Scopus ya. Tinggal kita ini mau belajar memungut, mendownload kecerdasan orang-orang kaliber dunia ini apa enggak gitu loh. Karena begini ya, tulisan kita itu dipengaruhi oleh penulis yang kita baca. Kalau yang Oke. penulis kita baca itu kelas ecek-ecek, misalnya dari web yang tidak jelas, yang anonim, atau dari Wikipedia. Wikipedia itu malah menjadi sanad yang paling akhir ya, karena tidak anonim, nggak ada penulisnya, editornya nggak jelas. Kalau bisa kita itu baca dari jurnal-jurnal kelas dunia, belajar dari orang-orang peneliti yang sudah diakui dunia. Kenapa? Agar kita bisa mencontoh kecerdasannya, cara ngomongnya, cara mendiskusikannya. Coba nanti coba sampai buktikan kalau nggak percaya itu. Saya berubah seperti ini ya karena tadi, ya karena baca-baca jurnal Scopus tadi itu. Dari Carnegie, biasanya kalau eh, dari psikologi Carnegie, psikologi misalnya begitu, Sociology of Religion. Ini bagi orang-orang loh, area UGM kok ngomongnya kok begini ya. Tadi kita menyimpan itu, tapi sebenarnya saya baca itu. Dari jurnal Elsevier dan sebagainya. Cuma itu tadi dikemas dengan bahasa yang membumi sehingga kemudian adik-adik atau teman-teman yang lain bisa mengikuti gaya bahasa kita. Nah ini prosesnya begitu. Gak apa-apa kita berlatih high contact, bahasa tingkat tinggi. Suatu lama-kelamaan nanti itu teman-teman akan bisa menyesuaikan. Dosen juga akan bangga. Oh, ini referensinya kok dari Scopus semua begitu ya. Loh itu kan keren coba. Meskipun kita nggak menguasai bahan kita, tapi dari daftar pustaka yang kita ajukan 2021 Scopus ini, wah mesti dosen itu mesti lihat dari performa tulisan. Kalau performa tulisannya powerful, mesti nanti akan bisa di ACC. Ini masalah proses saja. Ini kan hanya sekedar revisi-revisi kecil yang bisa diperbaiki. Nah itu intinya itu. Sampai nggak pernah baca jurnal Scopus, nggak pernah baca dari peneliti kelas dunia, sehingga minder menghadapi dosen. Dosennya sendiri pun belum tentu juga baca itu. Ya. Kalau mendengar omongan seperti itu akan tersepona itu dosennya itu kan gitu. Itu strategi saya seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali nih. Jadi saya tuh jadi termotivasi juga untuk melakukan penelitian. Wah, jadi teman-teman sebenarnya kalau ini pasti menjadi sesuatu yang ditanya. Saya juga termasuk orang yang mungkin dosen yang akan apa ya menanyakan apa bedanya gitu kan udah diteliti kenapa diteliti ulang. Jadi teman-teman kalau dari yang tadi Gus Angga bahas itu gitu ya, yang pertama kita harus melengkapi bisa jadi oh ini kayaknya ragu nih dengan pendapat ini kita bisa memperkuat pendapat itu atau kita bisa melanjutkan saran-saran penelitian yang ada biasanya kan kalau di apa itu untuk peneliti berikutnya biasanya kan ada kayak gitu tuh ya. Nah, itu mungkin yang biasa kita lakukan. Tapi ini tadi ada Ya, yang saya kenapa? sendiri sudah mendata kurang lebih 15 kata atau kalimat yang untuk menjelaskan novelty ini ya. Di samping itu tadi ya, tidak ada kerangka teoritis yang lebih baik daripada sebelumnya seperti itu. Ada proses penghilangan pengetahuan yang dilakukan peneliti sebelumnya. Kita harus merevisi dari pendapat ini, mengevaluasi dari pendapat ini sebelumnya. Itu kan sering jarang sekali kita ungkapkan. Paling ya hanya beda tempat dan beda waktu saja penelitian kita ini kan. Hanya muter-muter itu aja karena nggak bisa mendeskripsikan kan begitu. Yang bentar ini ada anak kecil ini. Nah, coba dibacalah jurnal-jurnal Scopus itu. Ide-ide dari peneliti kelas dunia dalam mendeskripsikan gap of knowledge atau novel itu sangat banyak. Saya aja ini iseng-iseng mendata 20 lebih nih cara kita mendeskripsikan ini. Apalagi setiap hari itu jurnal Scopus itu selalu ada yang terbaru. Nah, tinggal sampean mau nggak? Bukan bisa atau enggak, tapi mau nggak? Nah, itu kan gitu. Kalaupun sampean nggak bisa skripsi, anak sampean nanti itu akan bisa sampean ngomongi cara membuat skripsi yang baik ketika anak sampean mau kuliah nantinya 20 tahun lagi kan.
Oke. Wah, luar biasa ini, luar biasa. Jadi sebenarnya teman-teman, kita itu tidak akan kesulitan atau kita tidak akan merasa tidak nyaman gitu ya dengan atau kita nggak akan merasa bahwa penelitian kita ini sama dengan penelitian sebelumnya kalau referensi kita itu sudah ada bukan lagi lingkup kecil gitu ya. Nah, ini mungkin yang kurang ya literasi kita terhadap dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah kelasnya bukan lagi kelas lokal ya, tapi mungkin yang kalau tadi yang disarankan Gus Angga adalah kelas dunia, itu akan jauh memberikan kita wawasan yang berbeda gitu ya, sehingga kita bisa melihat sesuatu yang lebih. Nah, kenapa selama ini kita kesulitan untuk membedakan apa yang kita teliti dengan yang penelitian sebelumnya? Karena wawasan kita masih sekecil itu lingkupnya. Oke, maka PR-nya ya untuk bisa menemukan novelty, PR-nya untuk bisa kita memunculkan ide-ide penelitian yang berbeda dari peneliti sebelumnya adalah dengan cara membuka wawasan sebanyak-banyaknya, yaitu membaca referensi dari berbagai macam jurnal internasional. Wah, luar biasa sekali. Kayaknya ya Gus, maksudnya kalau kita benar-benar sih ini saya baru baru ngeh ya gitu. Kenapa ya selama ini tuh teman-teman itu kok kesulitan sekali gitu ya membuat pembeda antara penelitian yang dia lakukan sekarang dengan penelitian terdahulu. Ternyata ini nih ketemu nih bacaannya kurang ya Gus ya. Jadi kurang menginternasional gitu. Ya, jadi problem kedua kita itu karena kita ini nggak punya learning community, komunitas pembelajar. Ya. Saya sendiri, di balik saya sendiri ini ada komunitas ODOP, One Day One Paragraph. Jadi ada komunitas yang satu hari satu paragraf nulis semuanya. Ini kalau orang-orang yang akademisi yang nulis tentang itu, tentang perskopusan itu. Nah ini kita nggak pernah sharing gitu. Jadi antar teman itu kompaknya itu hanya pada saat kuliner sama traveling, pada saat membuat skripsi ini jalan sendiri-sendiri gitu loh, ya kan? Masuk UIN, masuk kampus bareng-bareng, lulusnya juga harus bareng-bareng, harus kompak begitu, jangan sampai ada teman yang tertinggal kan gitu ya. Nah, nggak ada tuh grup-grup belajar skripsi di WA itu nggak ada, yang ada ya grup kelas atau apa, nggak ada tuh grup sharing judul, grup sharing ide skripsi, grup sharing apa, nggak ada di grup WA itu saya temukan itu. Yang ada ya cuma hanya lah. Mulai sekarang yang mau belajarnya lebih cepat itu harus membuat jaringan ya. Networking itu penting. Saya sendiri ini juga begitu. Saya mendapatkan ilmu dari dosen-dosen dari seluruh Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua yang tergabung dari grup ODOP ini ya. Karena tahu setiap hari diupdate perkembangan artikel jurnal Scopus per 1 Juni seperti ini, per 2 Juni seperti ini. Ini jurnal-jurnal yang bagus tuh psikologi tema-temanya ini ada 20 jurnal. Ini template-nya nulisnya seperti ini. Nah, ini komunitas gitu loh. Nah, kita satu bertarung sendirian di hutan belantara skripsi itu. Yang kedua, tidak punya grup, kelompok bermain, kelompok mainan untuk berjuang bersama itu. Sehingga terlihat berat. Nah, gitu ya. Kalau kita berjamaah, itu kan cepat gitu loh. Cepat, ada yang saling bantuin gitu loh. Berkolaborasi. Ingat, pembelajaran sekarang ini, perkuliahan sekarang ini kan menganut sistem 4C gitu kan. Karena apa 4C itu? Pertama ya, kita belajar harus menghasilkan critical thinking, berpikir kritis. Berpikir itu adanya apa? Bisa menganalisis, bisa menilai apa buruknya, apa kelebihannya. Tidak hanya berproses definisi-definisi. Kuliah kok pengertian, makalah kok muat pengertian-pengertian. Itu C1, berpikir tingkat rendah. Harus berpikir tingkat tinggi, berpikir high order thinking skills. Berpikir tingkat tinggi kan begitu. Harus bisa memproduksi ilmu pengetahuan, menulis itu memproduksi ilmu pengetahuan. Yang kedua, harus kreatif, harus menghasilkan sesuatu yang baru lagi kan begitu. Entah itu dengan cara membuat tulisan atau membuat quote atau apa, sesuatu yang kemudian memproduksi pengetahuan. Yang ketiga, ini yang paling penting, harus komunikatif. Jangan dibuang dimakan sendiri kesalahannya, kekecewaannya. Harus cari teman curhat kan begitu. Harus ada saluran komunikasi. Yang keempat, yang paling penting lagi kolaboratif. Nah, berkolaborasi. Buat skripsi jangan sendirian, ke perpus jangan sendirian, ke perpus 2 orang, satu ngetik, satu dikte biar cepet ngetiknya kan begitu. Kalau perpus sendirian mesti kan kesel, capek. Ke lapangan sendirian capek itu. Ke lapangan satu wawancara, satu langsung ngetik hasil wawancara di tempat itu juga biar semangat begitu. Kolaboratifnya seperti itu. Yang membuat kita ini skripsi males karena ribet, ya kan? Terus juga banyak film Korea terbaru sehingga kita nggak bisa mengerjakan skripsi ya. Oleh karena itu ini mulai sekarang harus kolaboratif, komunikatif, kreatif, dan berpikir thinking. Nah, latihanlah, dibiasakanlah seperti itu. Insya Allah bisa kok, tinggal mau atau tidak.
Oke, baik. Jadi, kalau mengerjakan skripsi itu jangan sendirian gitu ya. Truk aja bergandengan gitu ya. Kalau ngerjain Nah, skripsi juga bergandengan. harus bergandengan. Truk aja gandengan apalagi skripsi. Baiklah ya. Jadi, biar kita tidak tersesat di hutan belantara perskripsian gitu ya. Setidaknya ada tempat untuk ngegibahin karena habis direvisi sama Nah, dosen pembimbing Gus gitu ya. benar Jadi, ya. Jadi wah luar begini Mbak biasa. mantranya, mantra yang diajarkan oleh Gus Latif ketika menghadapi dosen killer ya, itu doa anak-anak TBK. Apa itu? Gitu. Robbis Rohli Sodari. Ya Allah, lapangkan dada saya ketika saya ketemu dosen killer ini. Nah, gitu. Wayasirli Amri. Permudah urusan saya ketika ketemu dosen killer ini. Permudah itu apa? Ketika mau konsultasi, laptopnya nggak kena virus. Ketika mau konsultasi, mudah ditemui, ya kan begitu. Walau Hmm. kedatangan bilisani, ketika presentasi, lidah saya ini dimudahkan untuk mempresentasikannya dengan baik, ya gitu. Mau presentasi Hmm. ujian proposal, dia sudah banyak ide nih, tapi ngomongnya susah. Gitu kan, nggak ada doanya, nggak ada mantranya itu kan ya. Nah, ini seringkali kita lupakan ini hal yang kita lakukan pada waktu kita ngaji kecil ini. Kita ini Hmm. bertaruh skripsi hanya mengandalkan nalar akademik, ya kan begitu kan. Nalar spiritual itu tidak kita lakukan. Sehingga tadi Hmm. ada rasa kecemasan, ada rasa kekhawatiran yang berlebihan, kan begitu. Tidak percaya pada kemampuannya diri sendiri, kan gitu kan ya. Sudah Hmm. menganggap dosen itu seperti Fir'aun yang tidak bisa diganggu gugat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, akhirnya kita ini, waduh, maju nggak mundur, nggak maju nggak mundur nggak kan begitu. Nah, ayolah kita ini menghidupkan kembali nih nalar-nalar kesantrian kita. Kesantrian kita ini penting. Dipikir orang jadi santri itu hanya samina watona, tidak. Samina watona itu upaya untuk pengendalian emosi lebih stabil saat menghadapi dosen killer, saat menghadapi dosen yang kemudian tidak bisa diganggu gugat kan gitu. Paling enak itu macak santri, macak bodoh ketika ketemu orang yang paling pintar itu paling enak macak santri. Karena terkesan kemudian tidak menggurui, terkesan kemudian menghormati dan sebagainya. Jadi strateginya menghadapi dosen, di samping satu membawa bahan skripsi yang baik, dua pola perilaku ditata yang kemudian mengandung simpati kepada dosen itu. Nah, kalau orang-orang dulu ya sampai kemudian ngecatkan rumah, sampai kemudian mengasuh anaknya dan sebagainya ya. Nah, membuat apa ya? Membuat dosen itu simpatik itu yang kurang dari kita. Hubungannya itu hanya hubungan keuangan antara mahasiswa dengan dosen. Hubungan emosional itu tidak dibangun, hubungan antara orang tua dengan anaknya. Ini dosen kita ini kan orang tua dan anaknya. Jadi kita ini hanya Hmm. sekedar menyerang strategi kognitif dosen, tapi strategi afektifnya tidak dijalankan. Nah, sehingga kurang kurang begitu maksimal. Paling enggak ketika kita mentok akademik, happy endingnya apa? Kita selalu diperlakukan baik oleh dosen itu. Ya, meskipun kita ini akademiknya pas-pasan, tapi perilakunya itu baik. Jadi attitude first, baru kemudian nalar akademiknya. Itu yang paling penting itu, gitu loh. Bodoh-bodohnya saya dianggap orang baik oleh dosen saya lah, gitu caranya. Baik, wah luar biasa sekali loh. Ini pembahasan yang amazing. Ini udah hampir sejam loh Gus kita berbincang tentang perskripsuitan ini ya. Jadi cukup lama. Jadi kalau selain kita itu juga punya apa namanya punya modal secara akademik gitu ya dengan membaca referensi literatur-literatur yang lebih luas cakupannya kayak gitu. Jadi nggak dalam lingkup yang kecil untuk memperkaya pengetahuan kita sehingga memunculkan ide-ide dalam skripsi gitu ya. Yang kedua, kita juga harus punya modal sosial. Jadi dalam menyelesaikan skripsi itu kita jangan berjalan sendirian gitu ya. Harus ada support system dari teman-teman sekitarnya. Jadi saling mensupport satu sama lain. Kalau yang Gus Angga contohkan tadi adanya grup-grup diskusi terkait dengan skripsi. Jadi grupnya itu bukan hanya grup traveling dan grup grup-grup kuliner gitu ya, tapi juga grup-grup yang mengkaji karena bagaimanapun kita misalnya Anda semua adalah mahasiswa, entah itu mahasiswa S1, S2 ataupun S3, posisinya mahasiswa ya kajiannya ya adalah tentang ilmu pengetahuan dan diskusi, maka sewajarnya adanya grup diskusi. Kemudian selain modal intelektual,
modal sosial, juga ada modal spiritual gitu ya, ya. Modal spiritual ini penting sekali ya. Ini yang mungkin seringkali terkadang kita lupakan gitu ya. Mantra yang tadi atau doa-doa yang sudah tadi disebutkan oleh Gus Angga itu kadang kita lupakan gitu ya. Sehingga karena kita terlalu mengandalkan pengetahuan kita menjadi lupa bahwa ada modal-modal lain yang perlu kita persiapkan. Modal intelektual, modal sosial, modal spiritual, dan modal emosional gitu ya. Jadi emosional di sini bagaimana kita berperilaku gitu ya, attitude kita untuk memberikan kesan, untuk memberikan kondisi emosional yang positif antara seorang mahasiswa sebagai pembimbing dan juga yang dibimbing. Jadi korelasi emosionalnya itu menjadi positif ketika attitude kita baik, ketika perilaku kita baik, ketika kita mampu bertutur atau ya bertutur kata dengan baik dan juga tindak tanduk yang baik. Ini luar biasa. Ini adalah pelajaran yang menurut saya yang nggak pernah kita dapetin di ruang kelas kita belajar. Nggak pernah dipersiapkan gini loh caranya modal kita memulai skripsi ini luar biasa. Jadi saya rasa itu modal yang amazing sekali didapetin dari Gus Angga pada sore hari ini. Nah, Gus ini karena waktunya udah hampir sejam, mungkin ada closing statement Gus untuk sesi kita pada sore hari ini dan mungkin nanti ada sesi-sesi lain teman-teman boleh nge-DM saya gitu ya atau Gus Angga tema-tema apa yang ingin kita bahas atau curahan-curahan hati seperti apa yang banyak teman-teman temukan selama pengerjaan skripsi. Monggo Gus, silahkan. Ya, jadi mahasiswa itu terdiri dari tiga hal. Jadi mahasiswa itu terdiri dari tiga hal. Apa itu? The good student, the superior student, the greatest student. Nah, the good student itu apa? Good student itu menguasai apa yang dia pelajari, ya kan? Oh, pinter lah menguasai. Tetapi the good student ini kalah dengan the superior student. Apa? Mahasiswa yang bisa mempraktekkan apa yang dia tulis, bisa mempraktekkan apa yang dia omongkan. Tetapi yang lebih penting dari the good student dan the superior student apa? The greatest student. Mahasiswa yang bisa menginspirasi dari tulisannya, menginspirasi dari pola perilakunya, sekecil apapun. Itu yang paling penting. Bisa mewarnai, bisa berbagi kecerdasan dan inspirasi bagi yang lain. Apapun latar belakangnya. Saya rasa itulah. Niatkan skripsi ini untuk kemudian membagi kecerdasan kita, mentradisikan kita untuk menulis dan berbagi inspirasi bagi semua. Kalau itu diniatin mesti insya Allah tidak berat, seberat apapun mesti akan melangkah kok, tidak akan pernah berhenti. Saya rasa seperti itu, Neng Puji. Wah, luar biasa sekali. Jadi menyelesaikan skripsi itu bukan hanya sebagai tanggung jawab akademik, tapi juga mampu menjadikan inspirasi dan memberikan nilai-nilai atau kebaikan-kebaikan setelah kita melakukan skripsi. Skripsi itu kalau untuk S1 adalah salah satu mahakarya yang luar biasa yang kita tinggalkan sebagai kenang-kenangan dan kita semua pastinya ingin yang kita tinggalkan itu menjadi sesuatu yang inspiratif dan juga bisa menjadi contoh yang positif bagi orang lain kayak gitu ya. Baik teman-teman, gak terasa udah 1 jam. Terima kasih banget atas sharingnya Gus Angga. Ini sharing yang mendadak dangdut tapi amazing gitu ya. Kita itu kayaknya memang harus seperti ini aja Gus, gak usah banyak direncanakan, langsung aja ya Oh, mendapatkan informasi yang luar biasa. Terima kasih sekali atas waktunya Gus Angga. terima kasih. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman yang menyediakan waktu dan dirinya untuk mengikuti live kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau teman-teman yang belum bisa bergabung dari awal, ini juga nanti akan di-upload ya. Akan kita upload di channel YouTube Gus Angga yaitu Angga Win. Terima kasih semuanya. Saya akhiri selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.